Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa sekali ya. I'm extremely happy ya. Hari ini kita bisa diskusi, terutama memang satu topik yang menurut saya menarik dan lebih kurang 10 tahun ya saya dalami gitu ya. Jadi lebih ya dari 2008 sebenarnya itu. Jadi 2008 itu sudah kalau bahasa Sundanya itu apa ya ngaprak gitu ya. Ngaprak itu ya kita kebetulan juga punya komunitas ngaprak juga. Jadi komunitas untuk napak tilas budaya leluhur gitu dulu gitu ya. Sekarang juga masih aktif juga cuman rata-rata sudah mulai usia 45 ke atas gitu jadi sudah tua tuh. Makanya ketika ada undangan dari komunitas sejarah, saya sangat suka sekali gitu ya. Kenapa? Karena apa? Memang itu ya my passion lah ya. Antusias saya juga di sejarah gitu. Dan kenapa ke kaitan dengan hukum Islam ya? Karena kebetulan memang terakhir kuliah saya itu di S3 Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Jati dan kebetulan juga banyak teman-teman juga dari Unpad, kemudian juga dari Undip juga yang memang sama-sama di komunitas sejarah ya termasuk juga kenapa tadi saya kebetulan selesai SMA itu langsung ke Jakarta dan langsung 98 itu ke Bogor jadi di Bogor itu dari tahun 98 gitu ya 98 di Bogor sampai sekarang jadi sudah beranak pinak gitu ya. Jadi dari 98 sekarang sekitar 20 anak saya itu usia 28 tahun ya. Jadi ya 28 tahun di Bogor dan itu mungkin menjadi dasar kenapa kemudian kajian saya, studi saya itu tentang ya penasaran gitu ya. Kita udah lama di Bogor, apa sih yang ada di Bogor gitu ya. Mungkin sebagai awal saya akan share screen ya sedikit terkait dengan topik kita hari ini ya. Jadi nanti sebagai pemantik saja untuk kita bisa diskusi bersama. Saya juga senang ketika kita tuh nanti akan banyak diskusi, ngobrol dan lain sebagainya, gitu ya. Ini sebenarnya adalah satu riset saya di my dissertation ya, di disertasi saya. Memang judulnya itu adalah Reception Through Selection Modification ya. Saya tambahkan dengan menyibak sejarah Islam di Tatar Sunda ya. Nama saya juga jauh banget gitu ya. Abdurrahmannya tambah di Bogor jadi Abdurrahman Misno gitu ya. Asli dari Cilacap. Di Cilacap juga saya nulis beberapa kali juga tentang Sakat Sakat Tunggal di daerah mana ya Wangon, kemudian juga Benteng Pendem juga saya sudah explore juga sampai ke Nusa Kambangan berkali-kali saya ke Nusa Kambangan gitu ya. Kebetulan ada teman juga menulis tentang Nusa Kambangan dari sisi historis sejarahnya terutama dari sisi benteng-benteng yang ada di sana itu saya paling suka sekali gitu ya. Oke, saya awali. Mudah-mudahan nanti kalau mama slide saya kurang tidak berjalan, nanti mohon informasinya. Jadi ini muncul dari awal sebuah rasa penasaran gitu ya. Penasarannya kenapa? Karena saya tinggal di Bogor, ya di Bogor itu terkenal dengan sebutannya adalah Dayeuh Pakuan gitu ya. Maka kemudian Pakuan Pajajaran yang sebelumnya ada di Galuh gitu membuat saya itu penasaran. Saya mulai baca buku, membeli buku, kemudian juga explore ya tadi ngaprak ke berbagai tempat khususnya di Bogor, Sukabumi, Cianjur, Banten sampai kemudian ke Bandung juga ya, kemudian ke Garut, kemudian juga sampai ke Ciamis, Cirebon juga gitu ya. Jadi dari ujung barat sampai ujung timur itu untuk mencari sebenarnya seperti apa sih sebenarnya sejarah dari Sunda dan juga Pakuan Pajajaran. Dari barat misalnya kita mulai dari Baduy di sana. Saya hampir 4 tahun ya bolak-balik ke sana untuk melakukan riset sehingga ya mungkin kalau bahasa ini hatam lah tentang Baduy, baik itu Baduy dalam ataupun Baduy luar dan itu memang disertasi saya gitu ya. Kemudian sebenarnya saya juga mengarah ke Jakarta juga, mungkin tahu ya di Jakarta itu ada namanya itu disebutnya itu dengan Marunda Pulo ya. Dulu itu masih ingat sekali ya, itu kalau ke sana itu harus pakai perahu sekarang sudah jadi apa apartemen tuh Marunda itu tapi masih ada apa rumah si Pitung ya walaupun sebenarnya bukan rumah si Pitung di situ sebenarnya ya itu adalah rumah dari salah satu bandar ikan kemudian si Pitung itu pernah mampir ke situ ya juga dengan Masjid Al Alamnya di sana. Nah kita juga riset di sana tidak lama sekitar 1 sampai 2 tahun juga ya. Kampung Naga ini core dari riset saya. Kenapa? Karena penasaran gitu ya. Ini kampung Sunda gitu di wilayah Sukapura ya Tasikmalaya tapi kok ada salah satu sesepuh senior di sana yang namanya itu saya samarkan tapi sama gitu Saryono gitu ya saya bilang ini nggak mungkin ini nama Jawa tapi dia lahir di situ dan memang sesepuh di situ gitu kayaknya nggak mungkin gitu jadi rasa penasaran plus juga saya
ikut satu workshop selama 4 bulan tentang etnografi di IAIN Suryalaya. Saya juga sempat riset di Suryalaya juga ya di Abah Anom. Sehingga kemudian akhirnya saya menemukan dua istilah nih yang kebetulan karena memang istilahnya apa ya sama dengan di prodi saya yaitu di hukum Islam dengan Sunda Wiwitan. Akhirnya riset saya fokus kepada Islam dan Sunda Wiwitan gitu ya. Saya rasa ini sangat apa ya mungkin kalau saya bilang di era gubernur sekarang ini mestinya ya mungkin sangat tren sekarang ini ya. Dan simpulannya justru akan saya memulai dari akhir. Kenapa? Saya akan mulai dari sesuatu yang memang ada sekarang ini kemudian menarik benang jauh ke belakang. Ya, ini awal ekspedisi saya dulu ke Banten sana, ke Baduy Dalam. Ini perjalanan ya dari Cijahe ke mana? Ke Cikesik. Cikesik itu adalah satu dari tiga Baduy Dalam ya, diantaranya adalah Cibeo. Saya sering menginap di Cibeo, kemudian juga di Cikertawana dan Cikesik. Cikesik ini sebagai kalau pembagiannya itu adalah dari sisi spiritual ya, spiritualitas dari Baduy ya. Nah, saya sebut dengan memulai dari belakang atau dari akhir. Kenapa? Karena saya mulai itu dari Bogor. Ya, karena berkali-kali saya datang ke mulai dari tentu saja Batu Tulis, kemudian juga Arca Purwakalih, kemudian juga tentu saja di wilayah-wilayah yang ada ke arah selatan di sana, ya banyak ada situs misalnya apa Batu Gegelang, ya Kuta Gegelang, kemudian juga ada namanya Arca Domas, walaupun tidak tepat sebenarnya ya. Kalau kita lihat Arca Domas itu dan kita pergi ke Gunung Padang misalnya itu adalah miniatur dari Gunung Padang. Arca Domas itu di wilayah Taman Sari Ciapus, Bogor bagian selatan. Kebetulan tidak jauh dari saya. Kemudian juga ada situs juga Cibalai, itu adalah punden berundak dengan di atasnya itu juga ada biasa. Kalau sekarang itu menjadi makam seperti itu ya. Nah, kemudian dari Bogor, Pakuan, kemudian ke Baduy ada Sunda Wiwitan dan Kampung Naga dengan Islam rasa lokal. Ini kita bisa diskusi bersama lah. Kebetulan dari 2008 saya mulai terjun untuk penasaran gitu ya. Nah, saya juga melihatnya dari belakang juga. Ini juga bahan diskusi yang menarik dan saya yakin pasti akan kontroversial. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena memang berbagai perspektif. Makanya saya gunakan tiga ya. Ini sebenarnya buku dalam proses saya ya, buku yang judulnya adalah Senjakala Pakuan Pajajaran. Ini salah satu dari buku yang masih dalam proses untuk penulisannya gitu ya. Jadi ingin melihat sebenarnya faktor-faktor yang kemudian menjadikan Pakuan Pajajaran sebagai sebuah ya kita sebut maha Pakuan gitu ya, sebagai sebuah maha kerajaan yang besar dan paling besar dan saat ini ya paling mendominasi tentu saja. Bicara Sunda pasti Eyang Prabu Siliwangi gitu ya. Nah, Senjakala Pakuan Pajajaran ini kalau dari faktor internal dari beberapa buku ya, kebetulan saya juga menerbitkan banyak buku terkait dengan kesundaan gitu ya. Di antara yang terakhir itu saya kumpulkan dari mulai Siksa Kandang Karsian, kemudian juga Carita Parahyangan, kemudian juga Carita Ratu Pakuan sampai kepada Bujangga Manik ya. Ada sekitar 10 karya ya yang sudah diterjemahkan juga gitu. Kita coba republish kembali gitu ya. Nih, di sini kalau saya lihat secara apa beberapa dimensi ya, kalau dari sejak kalanya itu mulai dari tentu saja saya berangkat dari wafatnya Sri Baduga Maharaja. Tentu saja di sini yang dikenal dengan istilah Prabu Siliwangi ya. Nanti kita akan bicara tentang bahwa Prabu Siliwangi itu adalah ya gelar yang kemudian oleh para seniman itu bisa dilekatkan bukan hanya kepada Sri Baduga tetapi juga kepada juga yang terakhir yaitu Eyang Prabu Surya Kencana ya. Nah, kemudian juga dalam beberapa riwayat terutama dari kalau kita mengambil dari kisah atau cerita yang ada di Carita Parahyangan ya, kita akan menemukan bahwasanya kepemimpinan yang tidak ideal ya itu yang juga menjadi salah satu dari apa penyebab akhir dari senjakala Pakuan Pajajaran. Kemudian secara eksternal kita juga melihat bagaimana dominasi dari politik Kesultanan Banten ya saya dari barat kemudian juga ke arah ujung dari Bogor kalau boleh tahu ya. Di sana itu ada namanya itu makam Raja-Raja Garisul gitu ya. Garisul di sana gitu ya. Walaupun sebenarnya saya juga tertarik dengan wilayah Bogor Barat itu sebenarnya ada namanya Jasinga
yang merupakan Jaya Singawarman. Itu juga salah satu dari apa ya kerajaan ya di bawah nyebutnya itu dengan Pakuan tentu saja gitu ya. Kemudian juga ya kalau Bogor kita juga eksplor juga sudah tentang bagaimana situs Ciarut dan kemudian juga prasasti apa prasasti kebun kopi, kemudian juga tapak gajah termasuk juga yang di sungai yang sampai sekarang nggak bisa diangkat gitu ya. Dan yang terbaru tentu saja ada tentang situs di Pasir Angin itu juga menjadi salah satu kekayaan yang sangat luar biasa gitu ya. Walaupun kita tahu ya kalau kita bicara tentang sejarah sering sekali ya mandek dengan mungkin dana lah gitu ya, dengan mungkin kepedulian dari pemerintah gitu ya. Itu yang memang sudah biasa lah. Walaupun tidak boleh dibiasakan sebenarnya ya. Nah, kemudian secara legenda juga ini Islamisasi dari Provinsi Siliwangi juga menjadi sebuah legenda yang memang sudah mengakar di kalangan masyarakat Sunda. Kemudian istilah saya menggunakan kata petik ngahiang gitu ya. Ini juga menjadi bahan diskusi kita. Oke, berikutnya ini yang juga menarik gitu ya, yang menarik yang sebenarnya ini tadinya judul ini sebenarnya yang mau saya bawakan gitu ya. Jadi tentang Kamana gitu ya, kemana keluarga Kerajaan Pakuan Pajajaran dan rakyatnya setelah Pajajaran itu diekspansi oleh Kesultanan Banten dalam hal ini gitu ya. Kalau dari karya sastra, kebetulan saya mengumpulkan satu naskah yang memang di masa apa wali kota sebelumnya di Bogor ini dilarang karena memang kontennya isinya itu agak sedikit apa ya provokatif ya mungkin pernah dengar namanya itu pantun Pajajaran ya kalau agar lebih mudah kita nyebutnya pantun Bogor gitu ya. Nah, pantun Bogor itu ada mulai dari cerita tentang Dadap Malang Sisi Cimandiri, kemudian juga apa yang cukup sulit sekali untuk mendapatkannya itu adalah pantun gedenya gitu ya. Kalau pantun letiknya itu biasanya saya punya sekitar 5 judul ya tentang itu bahasanya pakai bahasa Sunda, Sundanya Sunda Jasing nggak kebetulan sekarang saya sudah 28 tahun di Bogor ya bisa sering baca gitu ya. Nah ini menarik nih ya. Jadi kalau dari karya sastra itu ceritanya ya ya memang agak sedikit provokatif, kemudian juga dramatis dan sedikit ya ada manipulatif juga gitu ya. Itu menarik kalau menurut saya itu. Saya baca sudah hatam kebetulan itu ya. Ada juga yang kemarin sempat saya riset itu yang Ronggeng Tujuh Kalasirna itu cerita dari awal sampai akhir. Makanya saya menyebut di sini karya sastra itu dengan mengungsi ke arah selatan, kemudian muncullah dalam karya sastra itu Cidadap yang disebut dengan Pajajaran Anyar. Ya di sana ada Ratu Purnamasari gitu ya. Nah, kemudian juga di Karsa itu gak ada istilah tadi ngahiang, ya ini juga jadi bahan diskusi yang tidak pernah ada habisnya gitu ya. Sementara kalau dari sisi sejarah kita akan melihat bagaimana ini sejarah ini saya ambil dari lisan berkali-kali saya ke Banten Selatan ya, terutama ke mana mulai dari sekarang namanya itu Gelar Alam setelah pindah sebelumnya dari Cipta Gelar ya sebelumnya lagi ke Cipta Rasa. Nah, itu sudah 3 kali, lebih dari sebenarnya lebih dari 5 kali gitu. Cuman yang saya alami itu 3 kali perpindahan. Rata-rata antara 10, 20 tahun mereka berpindah. Terakhir sekarang yang baru 2 tahun yang lalu pindah, lebih kurang itu ke Gelar Alam. Misalnya saya juga diskusi, nanya langsung, bahkan to the point gitu ya. Sebenarnya ini dari mana sih gitu ya. Ada rekamannya di YouTube saya juga dengan Kang Endai di Cipta Rasa ya. Cipta Rasa itu ada rekamannya juga boleh dilihat juga tuh ya. Jadi sebagian keluarga kerajaan secara dapat yang masyhur gitu ya. Pakuan itu ya kalau tahu Raya gitu ya ke arah selatan sampai ke Sukasari, kemudian ke Lawang Gintung, di situ ada Arca Purwakalih, kemudian dengan juga ada tentu saja Batu Tulis ya, dengan sebelahnya itu ada Batu Congkrang. Nah, di situ ada di bawahnya juga ada Petirtaan kalau bahasa Jawanya itu ya. Pentirtaan gitu ya. Nah, di situ juga ada. Nah, dari analisis itu ternyata ya eksodus terhadap, mungkin mohon maaf kalau katanya kurang tepat ya, tapi saya menggunakan kata agar lebih menarik, eksodus secara bertahap keluar dari Pakuan menuju wilayah barat dan selatan. Saya juga sampai ke Mandalaan, di sana kalau nyebutnya sih situs dari Salakan Negara
Ya, itu yang awal sekali itu masuk ke dalam buku-buku sejarah gitu, walaupun perlu di riset kembali sebenarnya. Ya, dan juga beberapa keluarga istana dan rakyat masuk Islam dan tetap berada di wilayah Pakuan. Ini juga menarik juga. Nah, kemudian karena tadi ya saya kebetulan kuliahnya di program studinya hukum Islam ya, kemudian juga tapi suka sejarah dan suka etnografi, ya suka ingin seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Sejarah tentu saya masuk di dalamnya. Jadi saya akan bicara tentang bagaimana politik dan kekuasaan Islam sebagai rahmatan lil alamin dan tentu saja adat yang kemudian diterima oleh Islam. Ini foto saya dengan Pak Eman Sulaiman. Saya menerbitkan buku beliau lebih kurang ada sekitar 5 sampai 7 ya terkait dengan kesundaan. Hasil penelitian ya ini sebenarnya menarik juga jadi bahan diskusi kita terkait dengan Pakuan Pajajaran ya mulai dari masa kejayaannya gitu ya. Terutama nanti kalau nanti ada teman-teman yang ke Jakarta, mampirlah ke Bogor boleh ya. Nah, di Bogor banyak sekali situs tuh asal mau saja gitu dari yang klasik sekali ya dari masanya apa mungkin ya dari masanya Tarumanegara di Bogor bagian barat sampai ke tentu saja Istana Bogor dengan kebun kebun rayanya ya masa kolonialisme ya. Nah, sejak kala Pajajaran kita bisa juga diskusikan Baduy ya dari analisis saya itu ada sebuah kemandalaan. Ya, kemandalaan itu apa ya? Mungkin mirip padepokan gitu ya. Nah, cuman memang sampai hari ini ya sangat tertutup sekali dalam artian kalau misalnya kita ikut, saya ikut berkali-kali ikut ritualnya, ikut ke sebaknya, ikut kegiatannya gitu ya. Tapi untuk menanyakan langsung tentang bagaimana, ya walaupun saya juga punya buku terakhir ya dengan siapa dengan Pak Asep ya, itu juga bicara tentang yang dulu saatnya Baduy bicara, kemudian juga terakhir itu akan kemana Baduy itu juga sebenarnya banyak sekali rahasia yang mestinya kita bisa explore ya tanpa merusak tentu saja budaya mereka. Misalnya Arca Domas misalnya juga Lebak Cawenek misalnya. Ini teman-teman yang di sejarah Sunda pasti tahu istilah-istilah itu ya. Nah, itu menarik tuh. Kemudian Kampung Naga juga karena memang kita kebetulan saya risetnya dari awal di sana ya lebih 4 sampai 6 tahun gitu ya tidur di sana ngobrol di Kayaknya seru banyak ya menarik teman. ya sama dengan kampung mana yang di apa Leles itu di kampung kita ada mulai kampung Kute yang ada di Ciamis, kemudian kampung Duko yang ada di Ciklet ya Garut Selatan, kemudian kampung Naga, kemudian di Cangkuang ya kita juga sempat ke Cangkuang juga, kemudian wilayah-wilayah yang lainnya kok ini kayak gimana sih ini juga sebenarnya menarik maka saya simpen tuh film tentang Mataram karena kebetulan terakhir saya juga riset di Kampung Laut namanya di Cilacap itu yang itu adalah juga sisa-sisa dari apa prajurit Mataram gitu ya. Nah, bahan diskusi kita eksistensi dari Pakuan Pajajaran hingga ke senjakala Pakuan Pajajaran kemudian kemana keluarga kerajaan Pakuan Pajajaran setelah ditaklukkan kesultanan kemudian apa hikmah yang kita bisa ambil dari sejarah masa lalu tentu saja dan bagaimana kejayaan ini akan berulang dan Islam sebagai agama mayoritas orang Sunda itu kan menjadi sebuah keniscayaan sehingga ya mau tidak mau ketika kita belajar tentang etnografi, antropologi kita menemukan ternyata apa ya penyerangan dari Sultan Agung ke Batavia yang kemudian saya temukan juga di kampung tadi Marunda Pulo gitu ya di Masjid Al Alamnya kemudian ternyata sampai ke Depok ya kemudian sampai ke tadi ke wilayah Cianjur, kemudian sampai ke Cangkuang, kok sampai ke mana? Sampai ke Kampung Naga gitu, bahkan sampai di wilayah saya tuh di Cilacap di Kampung bukan kampung, di Kampung Laut namanya itu ya. Di Kampung Laut ini hal yang menarik gitu ya. Dan saya juga mencoba karena saya juga mengkaji tentang misalnya ini yang sangat-sangat ini punten mohon maaf nih yang sangat-sangat apa ya sangat-sangat kritis dan sangat kritikal ya ketika itu artinya itu sensitif gitu ya. Bubat misalnya jadi mungkin teman-teman bisa nih apa ngobrol tentang bubat gitu jangan sampai nanti kemudian antara Sunda dengan Jawa itu dikonfrontasikan gitu ya ini kan ya teman-teman kalau di apa pemerhati sejarah pasti paham lah tentang bagaimana puasa sampai beli bukunya beberapa berkali-kali yang Mataram kemudian juga yang
Sepertinya Prismasi ya Purworejo, teman-teman. eh, Oh, iya. apa Kebumen, kemudian Cilacap, kemudian Ciamis, Tasik, Bandung sampai ke Batavia itu juga menarik tuh. Nah, itu kajian saya. Jadi kalau dari bukunya ini kebetulan beberapa kali dicetak juga dan jadi di jurnal internasional juga Reception through Selection Modification sebenarnya karena kebetulan program studi saya itu hukum Islam tapi saya suka sejarah dan suka etnografi akhirnya saya mencari kenapa sih tadi mulai dari akhir itu ketika masyarakat Baduy itu mau menikah gitu ya pasti lelakinya itu akan datang ke penghulu dan membaca syahadat. Nah, itu Oh, menariknya gitu. Syahadatnya apa nih? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingsun angweruhi satuhune ora ana pangeran iwalku Allah. Banten, iya. Cirebon pasti itu. Itu bisa dipastikan tuh nggak mungkin. Ini orang sudah kok ingsun angweruhi satuhune gitu kan. Itu menarik. Kemudian juga di Baduy itu kan ada namanya itu Kampung Cicakal Girang. Cicakal Girang itu adalah tempat penghulu di masa lalu yang kemudian di sana ada situs namanya Batu Pengantin ya di mana setiap masa lalu itu ketika orang Baduy baik itu dalam ataupun luar akan menikah pasti diletakkan di dekat Batu Pengantin di situ untuk uh, wilayah yang kalau analis saya sementara sih sebenarnya itu adalah saya sempat menulis itu dengan teman itu di IAIN Pontianak itu tapi di jurnal internasional tentang jadi kami menyebutnya dengan peribadahan atau tempat ibadah sebelum Islam yang eksis sampai sekarang. Kenapa? Karena Arca Domas itu ya itu sebenarnya di UI juga sudah diriset bahkan dulu tuh sampai sampai ke sana tempatnya. Sekarang aja dijaga sangat ketat sekali. Itu adalah sebenarnya adalah punden berundak, kemudian Iya. dengan lisung di bagian atasnya, yang kemudian itu yang menjadi semacam mungkin mirip-mirip apa ya, mirip-mirip ya mungkin Gunung Padang lah kalau sekarang gitu ya, mirip tapi beda. Kalau yang agak mirip itu di Lebak Sibeduk di wilayah Citorek ya Banten Selatan itu juga mirip dan yang agak dekat lagi ya dengan tadi Aca Domas yang ada di Bogor, kemudian juga di Gunung Padang tentu saja. Gitu ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sharingkan ya, sehingga kita menemukan ya reception, penerimaan melalui seleksi dan modifikasi. Ketika orang Baduy itu mereka menerima misalnya, yang menarik juga, orang Baduy itu selalu menyebutkan kami itu Baduy, Baduy itu harus dihitan, harus disunat, gitu ya, dihitan, disunat gitu. Kita kan nggak bisa tradisi sunat itu hitan itu kapan gitu ya. Kapan adanya? Apakah mungkin mau apa istilahnya itu loncat jauh sekali ke zaman Nabi Ibrahim misalnya gitu ya. Nah, sementara Nabi mereka kan menyebutnya Adam. Dalam buku tulisan saya juga Tritang itu di Bumi Parahiang itu di jurnal itu bicara tentang Adam itu menurut mereka itu ada tiga. Ada Adam Hawa, kemudian ada Adam Serping, dan satu lagi ada Adam yang namanya itu adalah Adam Tunggal. Nah, itu spiritualitas mereka tuh. Jadi ya menarik lah itu bagian dari budaya kita gitu. Kalau di Kampung Naga mereka sampai hari ini menganggap bahwasanya kajian atau ritual hajat sasi itu yang menjadi bagian dari semacam dalam tanda petik ini ya menggantikan dari ibadah haji dan umroh gitu ya. Itu di depan Pugo Bersih itu kan ada tuh yang pakai baju putih-putih gitu ya. Kita juga mengikuti gitu Iya. kan ya mandi di kali gitu ya, kemudian di apa ke makamnya, ke ininya gitu. Jadi ya itu etnografi. Saya terakhir ya kalau di Baduy itu jalan kaki berangkat jam 5 sampai tempat itu jam 4 sore gitu ya. Jadi betul-betul menurut saya menjiwai sekali. Itu teman-teman kita bisa diskusi ya Kang Bintang ya Mas Bintang ya untuk Iya. seperti apa sih sebenarnya. Jadi memang masih agak ngambang tapi saya rasa justru itulah keadaan yang ada di Jawa Barat khususnya di Bogor dengan berbagai perspektifnya. Nah, mungkin nanti bisa ngasih apa nih perspektif lainnya nih yang bisa digunakan. Silakan Kang Bintang kita bisa diskusi bersama. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi seperti yang apa namanya, saya duga tadi bahwasanya memang penelitiannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tadi sampai 8 tahun. Dan yang pasti, apa yang diteliti sama Pak Misno ini sebenarnya kalau kita pakai periode sejarahnya apa pendidikan sejarah di Indonesia itu 3 periode loh teman-teman. Jadi di masa
kuno, terus masa klasik ya, sampai masa Islam itu. Bahkan tadi juga bercerita sampai masa-masa ketika kolonial penyerangan Mataram ke mana itu Batavia tadi ya teman-teman. Jadi mungkin pada Mhm. malam hari ini bisa kita diskusikan panjang lebar sekali, bisa banyak topik yang mungkin bisa kita bicarakan bersama gitu, bisa didiskusikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan sesuatu atau mungkin berpendapat dari apa yang teman-teman dapatkan berdasarkan buku yang berhubungan dengan apa yang dibahas sama teman Pak Misnu. Silakan kalau teman-teman ada. Oh ya, silakan Kak Kak Arga sama Nih, Kak Kang Adi Arga, boleh wah kita bisa ngobrol nih. boleh langsung. Monggo, silakan. Gimana gimana? Mhm. Cek cek suara saya terdengar, Pak Dokter. Ya, Clear clear jelas. Iya, siap. Mhm. Emang sangat menarik sekali dan banyak penasaran saya ya dari pemaparan tadi membuat banyak sekali memori-memori tentang kesundaan ini jadi teringat lagi gitu, Pak. Yang pertama Mhm. ini tentang pendapatnya Pak Esa ya. eh, Pak Endang Saifuddin Ansori yang mengatakan Sunda itu Islam, Islam itu Sunda. Nah, ini apakah Sundanya Sunda yang mana begitu ya? Islamnya Islam yang mana begitu? Nah, apakah Pak Dokter nanti itu sepakat tentang apa namanya pemaparan atau kata-kata tersebut begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini mengenai unakusuk basa gitu Pak. Apakah nanti apa namanya istilahnya itu Baduy itu terkena unakusuk basa ataukah Sunda yang tanda kutip gitu Pak ya dijajah oleh Mataram gitu ya yang terkena unakusuk basa begitu. Nah, ini kan harus clear juga sehingga ini tuh Sundanya Sunda yang mana atau Sunda yang sudah bertransformasi atau enggak yang Sunda asli teh yang mana begitu. Itu aja Pak, dua dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jangan banyak-banyak satu-satu, biasanya suka lupa soalnya itu. banyak ya, tambah banyak gitu ya. Ini mau dijawab dulu atau ditampung dulu gitu Pak? Bener. Dijawab Emang. dulu aja, soalnya takut lupa Oke, biasanya. oke, monggo. Silakan. Iya Jadi, betul. Terima kasih Kang Arga ya. Menarik nih. Kebetulan saya kemarin juga sempat menawarkan ke Bu Tiwi itu. Saya punya tulisan buku itu judulnya memang Islam Teh Sunda gitu ya. Islam Teh Sunda asli itu bisa lihat di ISBN di Perpusnas juga itu ya. Islam Teh Sunda itu. Nah, hanya saja memang jadi perspektif dari seorang penulis tentu saja dari seseorang yang memang melihat satu fenomena itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kemudian dari perspektif mana nih kita boleh menyebutnya Islam teh Sunda gitu ya. Nah, kalau dari pendapat saya gitu ya, justru istilah Islam teh Sunda gitu ya, Sunda teh Islam itu lebih kepada perspektif dakwah dan komunikasi gitu ya. Kenapa? Ya karena melihat pertama dari sisi kehalusan budi pekerti, ya kemudian bahasa, kemudian juga kebiasaan, adat, tradisi, termasuk sebenarnya juga dari sisi sedikit ya mungkin dalam 50% ya dari sisi spiritualitas gitu ya. Karena memang melihatnya itu sekarang gitu ya, melihatnya itu sekarang bahwa oke, bahwa Sunda itu dia tidak istilahnya itu pengaruh daripada misalnya Hindu Buddha itu sangat kecil. Kalaupun ada di Pakuan Pajajaran itu lebih kepada justru Hindu dan Buddha berbeda ya sebenarnya ya. Justru malah nanti yang paling banyak itu adalah Tantra itu justru di kalangan elit politik saja gitu ya di elit politik saja sementara di rakyat jelata lah istilahnya gitu ya mereka meyakini adanya ya sebenarnya sih istilah Sunda Wiwitan juga perlu kita diskusikan sebenarnya ya tapi lebih sebenarnya termasuk juga kita kan paham ya kalau pengamat-pengamat sejarah itu tidak langsung menyebutkan oh ini animisme ini dinamisme bukan ya bukan tidak tentu tidak seperti itu gitu ya tapi mereka memang di kalangan Sunda itu ya Wiwitan misalnya ya mereka meyakini adanya kekuatan ya kekuatan itu ya dari berbagai
tempat, ya tentu saja bukan hanya tumbuhan, bukan hanya misalnya lokasi tertentu, tapi juga dari binatang yang kita apa hewan lah ya lebih tepatnya ya, yang orang nyebutnya dengan apa totemisme itu. Nah sehingga kemudian orang menyebut Islam teh Sunda itu lebih kepada perspektif dakwah dan komunikasi, dan itu agar lebih memudahkan diterima dan konteksnya itu adalah kontemporer sekarang ini. Dan ini sebenarnya juga berlaku di Baduy. Ya, saya karena tadi sudah lama di sana dengan cariknya saya ngambil data banyak sekali gitu ya. Jadi awalnya memang di sana itu kemarin terakhir itu hampir dari 60 kampung ya, 60 kampung itu satu desa itu lebih dari 15.000 tanpa KTP, tanpa kakak gitu ya. Kakaknya itu kan di, ya kita sebut saja di tempatnya Pak Jaro di situ ya, Jaro luar ya, bukan Jaro dalam ya. Nah, itu sebenarnya caranya itu karena memang mualaf Muslim gitu ya. Nah, itu ya mereka disebutnya Islam gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah baca syahadat. Nah, kalau saya dari perspektif dakwah, saya juga boleh mengatakan bahwasanya Baduy itu ya sebenarnya Islam. Kenapa? Karena mereka sudah membaca syahadat, gitu kan ya. Nah, tapi kemudian dari perspektif spiritual misalnya, ya itu disebutnya kalau Sunda itu kan pasti tahu tuh Tritangtu, ya. Nah, Tritangtu sendiri kalau kita dalami, yaitu kalau di Baduy ini misalnya gitu ya, saya komunikasi apa, saya interview, wawancara, bahkan tidur di rumahnya Jaro di mana, di Cikesik, kemudian juga di Cibeo dengan puunnya juga gitu langsung ini kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Ya menurut kami cenah tadi Nabi Adam teh ayat tilu cenah gitu. Anu hiji mah Adam Hawa eta anu jadi dakwahna Islam ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji deui Adam Serving eta nu di eta diutus ka Baduy. Tak terakhir Adam tunggalnya eta Allah Subhanahu wa taala lah istilahnya gitu. Jadi sebenarnya ya ya mungkin politeisme, tapi kan mereka nggak tidak seperti itu gitu ya. Karena apa? Keyakinan misalnya. Ini menarik nih ya gitu ya. Waktu ketika saya ke sana ke Jaro Sami namanya gitu ya. Saya tanya, Jaro, eta kunaon pare teh teu meunang di apa ditanam gitu nya sareng bolet, sareng-sareng dangder cenah gitu ya. Saya tanya, kenapa Pak Jaro padi itu nggak boleh ditanam bersamaan bersebelahan dengan singkong gitu ya? Jawaban mereka, oh, cenah baheula mah katanya jari putri singkong itu lebih cantik daripada Nyi Pohaci ya, gitu ya. Tapi saya nemukan di mana kemarin itu terakhir itu di wilayah Afrika itu ternyata mereka percaya dengan kan kayaknya hampir nggak ada tuh kepercayaan terhadap apa Dewi Singkong gitu kan nggak ada tuh. Saya kayaknya belum menemukan. Nanti mungkin boleh dikoreksi ini ya. Tapi kemarin saya lihat di beberapa peradaban di tempat lain di luar itu ternyata ada mereka gitu ya. Ini kayaknya akan ketemu tuh Nyi Pohaci dengan Dewi Sri dengan kan itu memang juga sama ya dengan kebudayaan-kebudayaan di Asia Tenggara kan ya di Vietnam, di Thailand itu kan hampir sama juga. Ah, itu. Jadi jawaban pertama adalah dari perspektif dari penulis dan juga bahasa yang masalah dakwah gitu ya. Itu yang pertama tuh. Oke. Yang kedua, tadi kalau kalau Pajajaran sebenarnya banyak banget tuh ceritanya. Terutama tadi ya tadi nyebutnya saya dengan sastra ya, bagaimana misalnya Sri Baduka Maharaja, Eyang Pamanah Rasa itu menikah dengan Nyi Subang Larang gitu ya, sehingga di situ ada Subang di Jawa Barat, kemudian juga ada pesantren apa Kuro di apa di Karawang gitu. Saya juga sudah ke Batu Jaya juga di sana itu luar biasa sekali lah pokoknya gitu ya. Harus yang muda-muda nih, harus terus dieksplor ini ya. Tadi makanya kalau ke Jakarta sayang banget ke Jakarta nggak ke Batu Jaya, nggak ke Bogor, aduh rugi banget gitu ya. Jakarta ya paling cuma Cilincing tadi apa Marunda Pulau paling juga ke ya kolonial semua kali gitu ya, kebanyakan gitu ya. Nah, itu menarik. Nah, kemudian jawaban yang kedua terkait dengan justru tadi sebenarnya tidak tepat ketika mengatakan kalau saya bisa mengatakan pengaruh dari apa Mataram itu hampir tidak ada di Baduy, tidak ada gitu ya. Yang pengaruhnya yang jelas sekali itu kalau kita hitung itu 125 tahun yang lalu itu sudah ditulis ya Jules Jacob gitu ya peneliti dari Perancis tentang etnografinya Baduy gitu ya 120 tahun yang lalu itu sudah ditulis bagaimana itu yang membuat saya itu penasaran gitu jadi di cerita di Jules Jacob itu menyebutkan bahwa
sisa-sisa dari apa kita disebut sisa-sisa dari orang Sunda yang kemudian dikejar oleh pasukan Sultan Hasanuddin masuk ke gunung-gunung dan ke hutan-hutan, ya. Dan di ujung sebutnya itu dengan kali Cikesik, ya, mereka Sultan Hasanuddin itu menghentikan, tidak melanjutkan. Kemudian di sana terjadi kesepakatan-kesepakatan. Nah, kesepakatan, nah nanti kaitannya dengan fikih lingkungan, mereka kan sampai hari ini tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai shampoo gitu ya. Kalau ke Baduy itu kalau saya ya, kalau sehari, 2 hari, 3 hari masih oke gitu ya, masih enak lah, keren gitu ya, amazing gitu ya. Pokoknya kayak saya pernah keluar malam-malam gitu, terus di tengah hutan itu apa ya, jamur-jamur yang nyala itu, jadi kayak apa ya, avatar, gitu ya. Avatar, oh jadi avatar sih. Pokoknya yang biru itulah, planet biru itu keren banget itu, masya Allah. Tapi kalau sudah 4 hari, 5 hari, aduh, mau ke kamar mandi susah gitu ya, mau mandi juga susah gitu ya, sinyal juga nggak ada gitu. Tapi kalau saya duduk di sana pakai ikat, pakai apa namanya, sarung pendek gitu, itu kita kayak hidup di abad ke, ya, 16-17 lah ya. Itu menarik sekali gitu. Nah, tadi tidak ada pengaruh kalau di kajian saya. Pengaruhnya adalah jelas tadi karena dengan kaitan dengan Banten, makanya kemudian salah satu perjanjiannya adalah silahkan tinggal di sana, tapi jangan lupa memberikan upeti, seba, ya, walaupun nanti kata-kata upeti itu sangat mereka benci ya. Seba, tahu seba itu ya, seba. Jadi setiap tahun itu memberikan hasil ladang itu ke, dulu itu Kesultanan Banten, pernah juga ke Bandung, terakhir ke Gubernur Banten. Nah, itu tiap tahun saya yang ikut jalan kaki itu jauh sekali itu. Di situ kemudian juga berikutnya adalah perjanjian kalau mau menikah itu harus ke salah satu dari prajuritnya Sultan Hasanuddin. Nah, disitulah yang laki-lakinya saja. Tadi yang laki-lakinya saja yang datang kemudian diajarkan syahadat tadi itu. Nah, syahadat tadi kan syahadat Banten, Cirebon pasti bahasanya. Jadi Mataramnya terlalu jauh, nggak ada gitu ya. Nah, kemudian bahasanya awalnya saya ke sana pertama kali itu 2008 kali ya. Itu saya dengan teman-teman yang di sana, saya pikir saya nggak bisa komunikasi gitu ya. Tapi setelah 1 kali, oh bisa kok komunikasi, Sundanya juga. Nah, ini yang menarik nih, teman-teman di linguistik pasti tahu dong, yang namanya bahasa itu sebenarnya undah-usuk itu justru tidak apa ya, sangat tidak Sundawi sekali gitu ya. Sunda itu egaliter. Makanya iya mah upami di Sukapura, di Bandung, di Cianjur nyarios masaurna teh Sunda Bogor mah badag cenah gitu ya, heurak gitu ya. Saya selalu mengatakan tidak, justru siapa misalnya itu eh, siapa tuh anaknya dari Sri Baduga saja menyebutkan Nusia gitu ya. Jadi menyebut ke orang tuanya itu sia gitu ya. Kalau sia itu ya anggapannya itu kasar ya. Kalau saya mengatakan tidak, justru bahasa Sunda itu bahasa egaliter. Sama juga nih punten pisan ini, kalau kebetulan saya dari Cilacap, Banyumas itu kan ngapak gitu ya. Itu kajian tentang bahasa, justru bahasa asli Jawa itu ya itu sebenarnya. Kenapa kemudian jadi apa, jadi bandek, jadi apa, jadi bahasa itu karena justru karena pengaruh kolonialisme gitu ya. Itu saya baca tulisan kajian tentang dari satu profesor di UGM. Enggak, sebenarnya sama tuh, Sunda juga sama di Bogor ini. Bogor yang lebih asli lagi itu adalah di Jasinga, ya. Di Jasinga itu tadi saya punya sekitar 5 pantun Pajajaran itu pakai bahasa Sunda, Sunda Jasinga lah gitu ya. Nah, itu menarik gitu ya. Nah, justru tidak, unda husuk itu tidak ada. Kalaupun sekarang ada, itu karena mereka itu pengaruh dari luar. Ya, jadi sistem komunikasi, kebetulan saya juga sempat S1 di komunikasi juga di UT juga, apa, sistem komunikasi mereka tuh keren, bagus gitu ya. Kenapa? Karena mereka masih biasa keluar ke Jakarta jalan kaki gitu ya. Itu masih berjalan terus. Jadi komunikasinya berjalan. Jadi mereka nggak ketinggalan gitu ya. Walaupun banyak hal. Terakhir eh, jurnal saya itu tentang, agak sedikit ini memang miris gitu ya, antara kebutuhan lahan dengan ya adat yang memang harus diikuti. Ya dulu itu kan tadi apa, ngahuma itu kan 2-3 tahun di sini pindah lagi. Sekarang udah nggak bisa. 1 tahun itu ya sudah di situ terus. Kenapa? Karena anaknya tambah banyak, ladangnya tidak bertambah. Nah, problemnya adalah apakah mereka akan tetap tidak menggarap, apa, tidak boleh menggarap itu artinya melanggar adat, atau mereka akan mencari tanah baru.
gitu. Sempat juga dari Gubernur Banten itu menyediakan juga di tempat lain. Sama juga tadi seperti apa ya istilahnya itu keturunan Pajajaran yang ada di Gelar Alam. Mereka kan pindah-pindah terus juga gitu ya. Wah, itu kalau Banten Kidul itu dieksplor luar biasa tuh. Saya rasa udah pernah ke sana ya, ke Cipta Gelar, ke Cipta Rasa, dengan ke Gelar Alam sekarang itu. Jadi biar kita seperti hidup di masa lalu lagi-lagi itu etnografi seperti itu. Jadi bukan hanya sejarah gitu. Oke, itu ya intinya adalah egaliter, pengaruhnya tidak ada, justru bahasa itu yang memang ada seperti itu. Terima kasih Kang Arga, luar biasa sekali ini. Terima kasih Menarik ya. Pak Dokter, sangat mantap sekali. Eh, Oke, menarik sekali ya. Tadi banyak hal apa namanya yang sudah dijawab dari Pak Wisnu tadi. Itu yang menarik juga bagi saya itu tadi Pak, bahwasanya pengaruh apa namanya Mataram ke Jawa Barat itu ternyata memang lebih banyak disebut di karya sastra memang ya. Kalau ternyata dari sumber-sumber yang antropologi atau sumber primernya ternyata seperti itu, ini benar-benar nambah wawasan kalau bagi saya juga itu menarik sekali. Oke, untuk yang kedua mungkin ada Kak Sabini ya, Kak Sabini. Monggo silakan mau open mic untuk menanyakan pertanyaannya boleh langsung. Oke, thank you, makasih banget, Pak Misno. Kebetulan Ya, silakan. saat oke, Pak Misno, kebetulan saat ini Rere itu adalah pengampu tafsir Tarbawi dan saat ini juga jadi editor buku Sarepna di Pajajaran karya Pak Aan Merdeka. Nah, yang mau ditanyakan adalah ayat-ayat pendidikan yang mana dan oleh siapa yang diadaptasi ke dalam proses masuknya Islam ke Tatar Sunda. Itu satu. Yang kedua adalah benarkah Kian Santang hendak mengislamkan kerajaan Pajajaran? Karena dalam cerita Pantun Sunda, justru konflik yang ingin mengislamkan Pajajaran itu Jaya Antea, bukan Kian Santang. Itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Tadi yang pertama agak kurang jelas yaitu tentang ayat-ayat pendidikan mana yang bisa mewakili. Seperti apa? Diambil Bisa diulang lagi, Kang Bintang? Atau itu? ayat-ayat yang diambil untuk pengislaman gitu ya kalau tidak salah ya Kak, atau gimana dari Pak Kak Sabini, saya juga kurang jelas yang di awal-awalnya. Ayat-ayat pendidikan mana yang Ayat ayat-ayat pendidikan mana yang diadaptasi dan oleh siapa ke dalam proses masuknya Islam ke Tatar Sunda? hmm, ayat-ayat pendidikan mana yang diadaptasi dan dipakai untuk pengislaman di Tatar Sunda gitu ya. Ya, ayat pendidikan yang mana dan oleh Ayat apa nih? siapa? Ayat Al-Quran atau ayat ini? Kayaknya ya ayat Ah, Al-Quran ya Kak. Kan tafsir Tarbawi, Pak. Ada Iya, nggak Pak betul. kira-kira itu udah aware belum ulama-ulama pada kajian tafsir Tarbawi? Ya, terima kasih. Ya, saya rasa cukup banyak ya. Kebetulan saya juga suka juga saya mengumpulkan buku-buku dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya itu beliau ya mercusuarnya dari kita sebut saja Islam Sunda ya, kaitan dengan misalnya di bukunya tentang Adabul Banat gitu ya, itu juga banyak bicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang kemudian tadi ditafsirkan dengan nuansa Sunda, terutama memang waktu itu adalah Banten. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu Senawi Al-Bantani. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya yang menarik itu adalah justru kajian-kajian yang saya ambil tadi yang disebut dengan pantun Sunda, kami menyebutnya dengan di Bogor ini dengan pantun Bogor, dengan pantun Pajajaran. Ini yang kalau menurut saya itu belum dieksplor. Saya sebenarnya sempat ke depan mungkin itu ya. Itu banyak sekali berisi tentang cerita gitu ya, cerita anak, bahkan ada fabel, kemudian cerita-cerita tentang kayangan gitu ya. Ya walaupun di situ ada misalnya di Ronggeng Tujuh Kala Sirna itu dia bisa bicara banyak sekali tentang bagaimana ya spiritualitas Sunda yang kalau kita bisa ambil jadi semacam cerita rakyat itu menurut saya sangat luar biasa itu. Ya sangat luar biasa walaupun memang itu kan karena dari pantun ya, tapi ingat ya pantun di Bogor kan bukan pantun Melayu, beda ya.
dari juru pantun itu kita temukan banyak sekali. Jadi kalau rekomendasi saya sih Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada beberapa yang lebih kontemporer. Kebetulan saya juga bimbing tesis juga ya, satu naskah di Sukabumi sana yang itu juga dari ke Kabuyutan Cikundul, Cianjur ya, itu juga syarat dengan nilai-nilai lebih ke arah moral ya, moral pendidikan. Nah, itu juga menurut saya menarik juga. Itu kebetulan ada lagi tesis saya belum selesai ini, kebetulan bimbingan saya itu tentang studi naskah Sunda, dia pakai Sunda Pegon ya, tapi syarat dengan kesundaan. Saya rasa dua itu nanti mungkin kita bisa diskusi lagi lebih mendalam terkait dengan apa di tafsirnya. Itu yang pertama tuh ya. Kemudian yang kedua menarik ini selalunya pasti yang dibicarakan itu adalah Kian Santang, Pamanah Rasa. Kemudian saya juga sampai ke mana di hutan Sancang gitu sana ya. Di Garut sana gitu, hutan Sancang, kejar-kejarannya sampai kemana gitu ya, ke mana Boa gitu ya. Nah, pertanyaannya makanya tadi saya menyebutnya dengan ada dari sisi sastra. Dari sisi sastra sendiri dalam kajian saya, jadi kalau boleh lah ya, walaupun tidak 100% benar, sastra itu kan ya legenda dongeng lah ya, gitu ya, walaupun tidak 100% dongeng karena biasanya ada faktanya juga. Jadi saya membagi sastra Sunda, terutama terkait dengan Islamisasi yang ada di Jawa Barat ini, Pasundan ini, itu menjadi dua ya. Yang pertama adalah sastra yang memang dia muncul di awal dari keislaman. Nah, awal dari Islam. Jadi Islam itu belum banyak lah. Mungkin yang terbaru yang itu hanya ada di Galuh misalnya, di Ciamis sana itu. Nah, itu mewakili cukup banyak tuh. Misalnya ya Siksa Kanda Angkaresian, saya juga ada naskahnya dari Carita Parahyangan, ya kemudian juga Carita Ratu Pakuan gitu ya. Carita Ratu Pakuan kan sebenarnya nanti akhir ketika bicara tentang misalnya Pamanarasa itu menikah dengan Nyi Subang Larang, itu di sana sebenarnya muncul di Bogor sini ada namanya itu Cibalagung. Cibalagung itu dari Cibalai Agung. Itu adalah ya ini belum tentu benar ya, dicari dulu kebenarannya. Itu adalah tempat dari Nyi Subang Larang yang karena beliau itu muslimah Islam, kemudian tempatkan di luar Istana Pakuan di Cibalagung ya. Sebelahnya di bawahnya itu dekat Empang itu ada Pancasan, itu namanya dari kita sebut saja Jenderal Pancasona gitu di situ ya. Jadi itu menarik itu sastra yang pertama. Sastra yang kedua adalah sastra yang agak sedikit satir. Kenapa? Karena saya cenderung ya ini banyak analis dari beberapa sejarawan itu banyak modifikasi dari kolonial. Ya tadi ketika saya cerita tentang Ronggeng Tujuh Kalasirna atau mungkin teman-teman yang lihat di YouTube itu tentang bagaimana penderitaan kemudian juga penyiksaan kemudian juga bagaimana begitu tragisnya kejatuhan Pajajaran gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari beberapa sumber sejarah ya, sejarah Banten misalnya itu ya, itu tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini menarik ini ya. Jadi saya kok walaupun ini ya ada juga analisisnya tadi. Pertama adalah sastra yang ditulis ketika Islam itu baru sekali. Ya, yang kedua adalah sastra yang ditulis ketika memang dia itu Islam itu mulai berkembang di tanah Pasundan. Nah, ini ada beberapa yang sebenarnya itu apa ya? Ya, mungkin memang mereka tidak suka gitu dengan Islam gitu ya. Walaupun ini kemudian dibumbui lagi oleh kolonialisme. Saya selalu menyebutnya ke sana gitu ya. Dan yang ketiga adalah, ini yang terakhir, yang ketiga jawabannya itu adalah sastra yang kemudian dikembangkan oleh umat Islam, ya oleh umat Islam, oleh tokoh-tokoh Islam yang kemudian untuk menutup konflik yang ada antara lokal, antara Sunda dengan Islam. Maka kemudian tadi ya kan belum tentu benar atau tidak gitu ya, walaupun ini sangat kontroversial. Apakah Sri Baduga Maharaja yang Prabu Siliwangi itu Muslim atau bukan gitu ya? Kenapa ketika bukan Muslim kok menikah dengan Nyi Subang Larang yang santrinya Syekh Kuro? Itu kan menjadi perdebatan. Nah, tadi balik lagi kalau pertanyaan Kang Arga, kalau saya menyebutnya dari perspektif dakwah dan perspektif sosial kemasyarakatan, ya sudah, yang Prabu Siliwangi itu ya Muslim.
gitu ya. Kenapa? Karena ketika menikah kemudian otomatis kan bacakan syahadat. Nah, ketika klaim ini kita sebutkan berarti bertentangan dengan Kian Santang yang kemudian mengejar-ngejar bapaknya gitu ya, yang apa namanya sampai menjadi maung gitu ya, kemudian sampai Islam dan sebagainya. Nah, tentu saja ini juga bertentangan juga dengan apa? Dengan sebenarnya akhir 1579 itu Prabu Siliwangi yang mana, Siliwangi yang mana, Silih Wangi yang mana, gitu ya. Padahal kalau di beberapa literatur, termasuk juga tadi cerita Parahyangan, gitu ya, di sejarah Banten juga bahwa itu adalah Eyang Prabu Surya Kencana. Dan itu sebenarnya sudah tidak lagi di Pakuan. Ya, nah tadi saya menyebutnya dengan eksodus itu ada yang ke arah timur, kemudian ke selatan. Jadi kalau kita sebutnya itu, kalau yang tahu Bogor itu mulai dari Sukasari, kemudian ke arah Ciawi, kemudian belok kanan ke arah Pancawati. Di sana ada sejarah Pancawati, kemudian sampai ke Cigombong, sampai ke Sukabumi, sampai ke Pelabuhan Ratu. Makanya di Ronggeng Tujuh Kalisirna itu ada Cidadak yang mereka nyebutnya dengan Panjaran Anyar, yaitu di drama Wangsit Siliwangi itu. Oh, itu juga ada tuh sangat panjang lebar ceritanya ya agak sedikit dramatis sih ya yang orang Sunda Muslim aduh ini kayaknya memang agak-agak mengguncang iman gitu gitu itu yang pertama tuh. Nah, jadi itu yang kemudian berkembang karena memang apa Muslim begitu Islam itu begitu berkembang di tanah Sunda ini sehingga kemudian sastrawan-sastrawan ya Muslim itulah kemudian menutup jangan sampai ada celah untuk istilahnya itu kontroversi, perdebatan dan sebagainya. Tadi diantaranya adalah juga yang Prabu Siliwangi itu Muslim. Kemudian yang keduanya bahwa yang disebut dengan tadi Islam teks Sunda itu adalah bahwa keyakinan-keyakinan mereka itu sebenarnya tidak bertentangan. Kalaupun ada, itu sebenarnya hanya keyakinan-keyakinan lama yang itu juga diadopsi oleh Islam. Ya, diadopsi oleh Islam. Misalnya mereka ya udah untuk acara misalnya apa untuk apa seren tahun misalnya ya seren tahun guru bumi misalnya kemudian juga menyimpan pare di Leit misalnya gitu ya itu ya diperbolehkan nggak ada masalah gitu ya. Nah itu cerita panjang yang kemudian sekarang ini kalau kita saksikan di misalnya gelar alam ketika menyimpan padi termasuk juga di Sindang Barang di Bogor sini ketika menyimpan padi ya diiringinya itu dengan salah satunya solawatan selain juga mantra-mantra untuk padi itu untuk menghibur Nyipo Haji. Seperti itu ya. Jadi kalau saya lebih cenderung bahwa kisah dari Kian Santang dengan Prabu Siliwangi kejar-kejaran agar mengislamkan itu saya ini ya wallah alam ya ya bisa salah bisa benar gitu. Tapi kalau pendapat saya itu adalah satu karya sastra dongeng gitu ya yang kemudian untuk menutupi celah jangan sampai terjadi perpecahan di kalangan Sunda dengan Islam. Dan jadilah seperti itu yang mendominasi dari apa yang ada sekarang ini. Seperti itu. Yang menarik justru sebenarnya kajian tentang apa ya, tentang Sunda Wiwitan itu juga perlu didudukan dengan benar yang mana nih istilahnya. Itu Kang Win. Oke, menarik sekali ya. Jadi kalau tentang Kian Santang tadi saya juga sering apa namanya penasaran juga ya. Apalagi konteksnya saya kan eh, membaca sejarah Pajajaran itu ya tadi banyak dari Kaya Sasa dan tidak bisa secara langsung karena tempatnya di Jawa Tengah, beda wilayahnya gitu. Tapi kayaknya benar juga ya, Pak. Kalau apa namanya tadi karya sastra yang memang sudah ada. Yang kedua tadi yang dibilang Pak Misno Satir itu memang sepertinya di zaman-zaman kolonial itu memang banyak diproduksi ya. Gitu. Kalau tidak salah sependek, seingat saya baca bukunya Nancy K. Florida sama bukunya Mengislamkan Jawa yang Merle Kavin Reclef itu kan memang ada satu Javanologi kalau tidak salah ya Pak ya. Jadi mereka memang Ya, gitu. memproduksi banyak babat-babat sama karya-karya sastra itu untuk istilahnya bahasa kasarnya itu kadang menjelek-jelekkan suatu budaya dalam konteks ini Islam gitu. Ini menarik ya. Kayak kalau di Jawa itu yang paling terkenal biasanya itu kalau nggak babat Kediri, eh, Serat Gatotlojo sama Darmo Gandhi. Tapi Iya, ternyata betul. hal itu juga ada di Jawa Barat ya, menarik sekali. Iya, ada betul. Itu tadi yang banyak sekali tadi diantaranya adalah tadi ada Ronggeng Tujuh Kalasirna, kemudian Dadap Hmm, Malang Sisi Cimandiri, ya itu hmm, dua diantara dari tujuh itu saya punya lima. Itu
apa ya tadi saya cerita itu cerita ketika terjadi peperangan antara Kesultanan Banten dengan apa dengan Pajajaran Pajajaran. itu perang itu kan terjadi anggap saja 24 jam. Maka lucu gitu ya ketika sudah masuk duhur yang dari Sultan Banten itu bilang, Sultan. kita istirahat dulu ya, kita mau sholat dulu nih, perangnya bentar berhenti dulu. Ini padahal duel dua orang ini, dua orang itu di Sempur kalau ada yang tahu itu. Terus asar, asar kita berhenti dulu, saya mau sholat dulu nih gitu. Padahal kan nggak seperti Iya, iya. oh, seperti gitu, gitu ya. Kemudian ketika apa namanya, banyak banget gitu banyaknya. Walaupun itu ya tadi akhirnya makanya di pemerintahan kemarin itu sempat dilarang. Kenapa? Karena agak sedikit tadi satir dan tadi yang paling penting adalah begini. Sumber itu saya akan dapatkan sudah diketik ya, sudah diketik, diketikan itu fotokopian itu pas saya minta fotokopinya itu harus juga harus apa bakar kemenyan, harus apa ngasih kopi, Iya, iya. susu dan sebagainya, terus dibaca mantra ngaran sia Abdurrahman Wisnu Waduh, Arisia mah kosong cenah teh naon kamu mah nggak ada apa-apanya nggak ada isinya ya emang saya kan bukan spiritualitis gitu ya. Saya mau murni peneliti gitu ya jadi tadi iya. tadi jadi dari ketikan itu kemudian diketiknya itu di mana di salah satu tokoh di sini di Bogor gitu ya kemudian itu adalah hasil dari terjemahan